Selamat datang kembali channel Rekonoha. Tokoh Islam Arab Saudi mendadak berubah jadi ateis. Wow, luar biasa. Kenapa? Apa masalahnya? Siapa tokoh Islam Arab Saudi yang mendadak berubah menjadi ateis ini? Namanya adalah Abdullah Al-Qasami. Jadi disclaimer on ya, ini menurut data dari CNBC Indonesia ya, bukan saya karang-karang sendiri ya. Jadi tokoh intelektual dan pemikir Islam bernama Abdullah Al-Qasami ini diketahui memiliki keputusan yang kontroversial, yaitu untuk menjadi seorang ateis. Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi ateis ya. Ini hanya keresahan-keresahan saya pribadi ya. Kenapa ya banyak orang-orang memilih jadi ateis di zaman sekarang ini? Saya juga nggak pengen ya orang-orang jadi ateis atau jadi agnostik, enggak ya. Ia menentang ajaran Islam ya, meski dulu Islam pernah jadi perhatian khususnya. Jadi bagaimana kronologinya, bagaimana asal muasalnya kok dia bisa ya berasal dari keluarga yang religius ya, dulunya dia belajar tentang Islam, tapi makin hari dia makin aneh gitu ya, berubah jadi ateis. Apa alasannya? Sebelum saya jelaskan ya, apa alasan daripada Abdullah Al-Qasami ini bisa menjadi seorang ateis? Ada satu fenomena yang sangat menarik di zaman modern sekarang ini ya. Tapi konten ini khusus bagi orang yang introspeksi diri ya. Oke? Saya tidak mendiskreditkan negara tertentu ya. Ya, disclaimer on dulu ya. Imam Syafi'i pernah berkata, orang bodoh akan tersinggung, orang cerdas akan merenung. Jadi mudah-mudahan Anda yang nonton video adalah orang yang sangat cerdas ya. Salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa di Arab itu salah satu negara yang paling religius tapi lonjakan ateis terbanyak di dunia. Bayangkan coba, lonjakan ateis terbanyak di dunia. Apa yang mempengaruhi? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena Arab Spring. Ya, jadi Arab Spring ini karena apa? Karena mereka tidak puas dengan pemerintahan mereka. Mereka tidak puas dengan pemerintahan mereka yang ya diduga ya menggunakan agama untuk apa? Untuk melanggengkan kekuasaannya. Kemudian adanya perang saudara, ya konflik di mana-mana dan sebagainya ya. Kemudian yang paling mempengaruhi itu adalah internet. Ya. Jadi banyak orang yang tidak menyadari ini ya, internet. Nah, apa hubungan internet dengan lonjakan ateis ya, di dunia, terutama di Arab Saudi, Iran, ya, Azerbaijan, ya, yang ini adalah negara-negara dengan lonjakan ateis terbanyak di dunia menurut data ya. Apa hubungan internet dengan lonjakan ateisme ini? Jadi dengan internet mereka mengetahui informasi yang sebenarnya. Jadi kalau zaman dulu ya belum ada internet, kita menerima informasi itu sangat susah ya. Mungkin dari buku ya, tapi buku itu kan diseleksi oleh para penerbit dan diatur oleh negara. Jadi kalau misalnya ada buku yang kontroversi ya, buku ini akan disaring oleh negara, nggak boleh, atau disensor. Nah kalau internet kan beda, internet itu kan nggak disensor oleh negara, nggak bisa ya. Walaupun misalnya ada Kominfo misalnya di Arab Saudi misalnya, tetap bisa lepas juga. Kenapa? Karena ada yang namanya VPN. Jadi menggunakan VPN itu kita bisa mengakses informasi. Dan kalau misalnya ada orang yang menemukan informasi yang sebenarnya, oh ternyata seperti ini, oh ternyata informasi agama yang sebenarnya itu seperti ini. Ya kalau dia dapat informasi seperti itu dari internet dan dia berpikir bahwa informasi ini masuk akal, logis, ini yang mempengaruhi ya, yang mempengaruhi seseorang itu bisa jadi ateis. Saya sependapat dengan yang dikatakan oleh Pak Islah Bahrawi ya, salah satu pentolan NU yang melanglang buana ya. Beliau ini sering keluar negeri ya, pemerhati ateis di dunia juga ya, terutama umat muslim ya. Beliau ini pernah mengatakan, sebenarnya musuh kita sebenarnya itu bukan agama lain ya, bukan agama Kristen ya, bukan agama Buddha, bukan agama Hindu, bukan agama Katolik dan lain sebagainya. Enggak. Musuh kita sebenarnya itu adalah lonjakan daripada ateisme ya. Saya sering menemukan buku-buku
kadang kan Richard Dawkins ya. Richard Dawkins itu kan kalau orang yang beragama itu ada orang-orang yang sangat radikal ya. Jadi ateis itu juga ada ateis yang radikal ya. Jadi radikal itu banget ya. Bahkan Richard Dawkins pernah mengatakan Tuhan itu tidak ada. Bayangkan ya, buku karya daripada Richard Dawkins ini ditemukan di mana? Ditemukan di negara-negara yang mayoritas Muslim. Dan ini yang bikin Islah Bahrawi terkejut. Hah, kok gitu ya? Kok bisa gitu? Saya tidak menduga ya. Jadi saya sependapat dengan Pak Islah Bahrawi ya. Sebenarnya musuh daripada agama itu ya sains ya, internet ya, terus lonjakan-lonjakan daripada ateisme, dan ini tidak bisa dibendung. Karena apa? Karena semakin kita bendung ya, semakin kita mengatakan nggak boleh seperti ini dan sebagainya, mereka akan berpikir ateisme itu bukan suatu kejahatan ya. Saya mengambil sudut pandang daripada ateisme ya, bukan berarti saya mendukung ateisme ya. Disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton ini untuk jadi ateis gitu, agnostik dan sebagainya, enggak, bukan seperti itu tujuan saya. Saya hanya menjelaskan dari sudut pandang ateis ya. Jadi kita harus melihat dari berbagai sudut pandang ya, tidak hanya melihat dari satu sudut pandang ya. Ateis itu ya, saya melihat di Konoha itu pemikiran ateis atau filosofi daripada agnostik itu dianggap sebuah kejahatan, padahal itu bukan sebuah kejahatan. Jadi Konoha itu berpikir bahwa ateis atau agnostik itu jahat gitu, seperti PKI ya. Jadi kalau kita tidak percaya agama itu dikatakan jahat. Sementara pikiran daripada ateis itu, orang yang jahat sebenarnya itu tidak bisa dinilai daripada apakah dia percaya agama atau tidak, tapi dari tingkah lakunya, dari perilakunya, dari akhlaknya. Contoh misalnya, kalau misalnya ada pejabat ya, udah disumpah dengan menggunakan kitab suci, dengan Quran, dengan Bible misalnya, tapi tetap nyolong duit rakyat misalnya, tetap mencuri. Inilah orang yang tidak beragama yang sebenarnya. Orang yang tidak bertuhan sebenarnya. Kalau dia beragama, kalau bertuhan, kenapa dia nggak takut? Nah, inilah tuh orang-orang yang tidak bertuhan yang sebenarnya. Bukan orang-orang yang tidak percaya dengan agama ya. Kita tidak bisa menghakimi seseorang itu kalau dia tidak percaya agama. Nggak bisa, karena Tuhan sendiri ya, dalam pandangan sudut pandang ateisme itu, Tuhan tidak bisa didefinisikan. Nggak bisa. Kalau Tuhan bisa didefinisikan, coba apa definisi Tuhan? Karena kita tanya 1000 orang, maka akan ada jawaban definisi Tuhan menurut 1000 orang itu. Jadi nggak bisa, misalnya nih disatukan definisi Tuhan itu seperti ini, nggak bisa, karena setiap agama itu definisi Tuhannya beda-beda. Ya, ada Tuhan personal, ada Tuhannya alam semesta, ada yang di langit, pokoknya ada yang di matahari, pokoknya banyak deh. Ya, Tuhannya kita tidak bisa mendefinisikan Tuhan itu dalam satu definisi, nggak bisa. Agama juga tidak bisa definisikan. Nah, pemikiran-pemikiran ateis itu seperti itu. Bagaimana mungkin kita mempercayai sesuatu hal yang tidak bisa didefinisikan? Jadi orang ateis berpikir bahwa kepercayaan atau agama itu adalah ranah subjektif, bukan objektif. Nah, cuman di Konoha, orang-orang tidak memahami hal seperti ini, pandangan seperti ini. Warga Konoha itu berpikir bahwa agama itu adalah ranah objektif ya. Bahkan, mohon maaf ya, pengertian daripada objektif dan subjektif juga warga Konoha tidak mengerti ya, rata-rata ya, nggak semuanya tapi ya, nggak mengerti ya. Objektif itu artinya harus jujur ya, ilmiah, empiris, bisa dibuktikan ya. Sementara subjektif itu kan ranah kepercayaan. Suka-suka gue, kalau gue mengatakan bahwa gue percaya agama ini ya, suka-suka gue, nggak jadi masalah. Nah, itu ranah subjektif ya. Cuman saya melihat di Konoha itu, orang-orang menyeret agama itu ke ranah objektif ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan saya nggak percaya agama ya, saya nggak percaya Tuhan misalnya, maka warga Konoha berpikir, kok nggak masuk akal ya, kok ini jahat banget ya. Jadi kita menghakimi seseorang itu dari apa? Dari sesuatu yang tidak bisa dibuktikan gitu. Tuhan kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan buktikan Tuhan itu ada ya, maka orang beragama akan mengatakan buktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Biasanya akan dibalas seperti itu ya. Namun ateis akan membantah juga dengan kalimat yang sangat-sangat menohok. Apa itu? Bagaimana kita bisa membuktikan Tuhan itu ada ya kalau Tuhan itu tidak ada? Jadi misalnya nih, ini nggak ada misalnya. Bagaimana kita membuktikan bahwa ini ada? Orang nggak ada. Ya misalnya ini kosong misalnya, hampa misalnya, hampa nggak ada. Ya kita mengatakan ini nggak ada. Bagaimana kita membuktikan sesuatu itu ada kalau nggak ada? Bagaimana membuktikan sesuatu itu
ada kalau sesuatu itu kosong gitu. Jadi sama seperti itu. Jadi kita kaum agamis juga tidak bisa menjudge kaum agnostik atau kaum ateis ya. Kenapa? Karena yang kita percaya juga ya, Tuhan yang kita percaya itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Cuman di Konoha hal seperti ini hal yang sangat tabu ya. Kenapa sangat tabu? Karena tidak biasa, dan ini juga ada sejarahnya ya. Apa itu sejarah? Sejarah PKI. Jadi warga Konoha berpikir bahwa PKI itu adalah orang yang jahat, komunis ya, dan lain sebagainya. Padahal ketua daripada PKI, Den Aidit, itu keluarga yang sangat-sangat religius ya. Beliau belajar di pesantren. Beliau juga menurut data hafal Quran, hafal kitab suci. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Den Aidit itu seorang yang ateis padahal dia mengerti tentang agama ya. Jadi kita tidak bisa menghakimi seseorang itu percaya agama atau tidak, nggak bisa. Kita bisa menghakimi seseorang itu kalau misalnya dia mencuri, menjara, nipu, korupsi, malak ya. Itu ya yang perlu saya sampaikan, dan ini sangat-sangat susah ya, sangat susah saya jelaskan hal-hal seperti ini di Konoha. Kemudian kita kembali ke kronologi Abdullah Al-Qasami ini menjadi seorang ateis ya. Awalnya dia menentang ajaran Islam, meski dulu Islam pernah jadi perhatian khususnya. Jadi perjalanan hidup Abdullah Al-Qasami ini bermula pada tahun 1907 di Buruyudah ya, Arab Saudi. Sejak lahir ia selalu diberi dengan nilai-nilai atau didoktrin dengan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Sang ayah diketahui sangat rutin memberi pelajaran Islam ke Qasami sejak masih dini. Qasami pun tak kuasa menolak dan hanya bisa manut karena masih kecil. Nggak bisa melawan ya kan, nggak bisa bertanya. Jadi seiring berjalannya waktu ya, Qasami tumbuh sebagai anak yang religius dan cerdas. Dia suka mempelajari ilmu hadis ya, hukum Islam serta bahasa dan sastra Arab. Bahkan kecerdasannya berhasil membawa Qasami berkuliah kampus Islam bergengsi, yaitu Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir. Saat berkuliah, dia mulai dikenal sebagai tokoh intelektual yang menawarkan gagasan baru soal pola pikir bangsa Arab ya. Mengutip dari Al-Arabia, Qasami sempat mendorong negara-negara Arab mengedepankan unsur rasional agar terbebas dari pemikiran mitologis ya, seperti pemikiran-pemikiran tahayul ya, pemikiran-pemikiran logika mistika dan lain sebagainya. Nah, selain itu dia juga membela gerakan Salafi ya. Pembelaan ini dituangkan dalam berbagai karya dan orasi ilmiah. Sebagai catatannya, menurut situs Britannica, gerakan Salafi adalah gerakan Islam yang berusaha meniru praktik-praktik al-salaf atau al-saleh atau para pendahulu yang saleh. Pendahulu yang dimaksud itu adalah merujuk pada generasi awal umat Islam ya, selama dan semasa hidup Nabi. Nah, atas dasar ini ya, penganut Salafi termasuk Qasami berpegang teguh pada yang namanya Al-Quran, hadis, dan konsensus ulama ya. Mereka menolak bid'ah dan mendukung penerapan syariat Islam. Meski demikian ya, dukungan Qasami terhadap Salafi membuat pihak kampus geram. Alhasil ya, pada tahun 1931 ia dikeluarkan dari Al-Azhar ya. Setelah tak lagi jadi mahasiswa, pemikiran Qasami seketika berubah ya. Dari semula anak yang religius berkat orang tuanya ya, terus pendukung Salafi garis keras ya, kemudian berlanjut jadi orang yang meninggalkan kewajiban agama Islam. Puncaknya, ia memantapkan diri sebagai ateis atau tidak mengikuti adanya Tuhan. Wow, benar-benar luar biasa ya. Nah, keputusannya menjadi ateis itu membuat heran banyak orang, apalagi dibarengi juga oleh terbitnya karya-karya baru misalnya ya. Salah satu yang paling kontroversial itu adalah The Lie to the Sea Got Beautiful. Wow, judul yang sangat-sangat kontroversial ya. Lewat buku ini ya, ia mempertanyakan rasionalitas dan dogma agama yang selama ini dianut oleh masyarakat. Atas dasar ini ya, Qasami jadi hujatan banyak orang dan musuh masyarakat. Perlahan buku-buku dan karya lainnya yang mengkritik agama dilarang banyak di negara Timur Tengah. Wow, luar biasa. Bahkan ya, kalau dikutip dari Al-Arabia pada tahun 1954, pemerintah Mesir memberlakukan persona non grata atau mengusir
kepada Kosami imbas pemikirannya yang meluas. Pemerintah tak ingin ada Kosami lain bermunculan. Selain itu, dirinya pun berulang kali jadi sasaran pembunuhan, baik itu saat berada di Mesir ataupun di tempat pengasingan di Lebanon. Hingga akhirnya, upaya penyebaran ajaran liberalisme dan bertentangan dengan agama berhenti pada 9 Januari 1996 karena kanker. Kemudian baru-baru ini ada beberapa data survei BBC pada tahun 2019 ya. Arab Saudi mengalami penurunan jumlah masyarakatnya yang beragama Islam. Data survei tersebut jumlah masyarakatnya yang ateis yang bermula hanya 8% di tahun 2013 menjadi 13% di tahun 2019 ya. Merujuk dari data riset Iranian Institute Toward Religion tahun 2020 terdapat data bahwa ya 47% dari 40.000 responden mengaku sudah menjadi ateis ya. Angka ini serupa atau muncul di negara-negara lain seperti di Turki ya. Negara-negara ya seperti Jazirah Arab dan lain sebagainya ya. Jadi bermunculan gitu ateis-ateis di daerah Timur Tengah. Wow. Menurut saya ini semacam fenomena yang sangat-sangat menarik ya, sangat-sangat unik gitu, sangat-sangat mengejutkan. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya, apa yang jadi alasannya gitu, kenapa? Ya, siapa tahu ada terlewat gitu, siapa tahu ada alasan lain gitu, saya tidak tahu ya kan. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Sekali lagi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang terpilih untuk jadi ateis atau agnostik ya. Ini hanya berita ya. Saya Ray Konoha, salam rasional.